ketika kita ingin benar-benar bergerak maju itu ya memang pertama harus benar-benar menyelesaikan selain problem-problem yang ada di sekitar kita ya, jangan malah mencoba menghindari. Aku siap menghadapi masalah, aku siap berbeda, tapi aku tidak marah. Dan aku akan membentuk, bukan mengganti. Kalau kamu mau menghadapi masalah terus dan selesai, pasti kamu akan bahagia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang, mengobrol tentang dunia bisnis dan pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa kok orang itu kebanyakan lebih memilih menghindari masalah daripada menghadapinya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan ya kita melihat teman kita atau mungkin bahkan diri kita sendiri, misalkan kita ketemu dengan orang yang bermasalah dengan kita lebih memilih untuk tidak mengusik orang itu daripada mencoba memperbaiki komunikasi dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak Dewan, kira-kira kenapa sih banyak orang atau tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk menghindari masalah daripada menghadapi masalah, termasuk menyelesaikan masalah itu? Karena biasanya mereka itu tidak merasa memiliki dengan tempat itu atau pekerjaan itu atau event acara itu. Coba kalau mereka yang mempunyai mesti mereka datang itu bertanya ada masalah apa gitu, dan dia akan diinventarisir kurang apa, terus siapa yang menjalankan. Karena memang seorang pemilik berbeda dengan bukan pemilik ya, bukan pemilik mesti apa ya pikirannya untuk tambah nopo ya. Ini memang beda. Seorang pemilik mesti datang, Pak kurang apa yang tidak selesai, apa yang masalah kurang, alatnya kurang apa. Tapi kalau bukan pemilik, pikirannya belum selesai ya, sehingga mereka tidak untuk menyelesaikan masalah, tetapi mengobrolkan yang lain. Tapi kalau masalah itu menempel atau melekat pada orang tertentu gitu Pak. Jadi mereka itu masalah itu kadang-kadang mereka memang tidak urusan dengan masalah itu karena memang tidak ada dalam benaknya ini mau diselesaikan. Jadi ya tidak dianggap itu sebagai masalah. Umpama pancinya kurang dicuci lagi kok tidak, bagaimana, apalagi tak golek silian sike. Tidak, mereka ya berjalan saja. Tetapi kalau yang pemilik mesti beda, bagaimana ini bisa efisien, bagaimana ini bisa menjadi lebih baik, bagaimana ini bisa semua lebih lancar. Nah, kalau bukan pemilik kadang-kadang itu ya aku sing penak wae. Menikmati, kebanyakan itu mereka ingin menikmati bukan menjaga. Jadi istilahnya pun ketika konteksnya misalkan kita sebagai seorang pelaksana ada sedikit bentrok dengan pihak tertentu itu ya, kalau misalkan memang kita memiliki rasa memiliki yang tinggi ya kita akan mencoba untuk melakukan komunikasi lebih lanjut ke pihak yang tertentu itu ya Pak. Bukan betul istilahnya seakan-akan menghindar supaya tidak kontak dengan pihak itu lagi. Betul banget. Jadi kalau sudah selesai dengan dirinya, nah saya tidak tahu ya bisa nggak ya umpama bukan pemilik itu bisa selesai dengan dirinya sehingga mereka bisa puas dan mereka mencari tantangan. Jadi umpama datang gitu bukan ngobrol tapi langsung menanyakan apa kurangnya, bagaimana biar lebih maju, bagaimana biar lebih efisien. Itu gimana menurut Mas Uus? Coba mungkin nggak aku ganti tekon. Ya masalah mungkin apa enggak ya, tidak ada yang tidak mungkin kan Pak. Ya, kalau bahasanya Mas Makbul dibentuk. Dibentuk sehingga mereka ngen-ngennya apa yang dalam benaknya itu diselesaikan, tapi harus dihentikan, jangan terus setelah ini tercapai pengen yang jauh sehingga dia tidak akan puas. Kalau mungkin loh, kalau pemilik kan nggak mungkin mau punya istilahnya edit punya 6 kan mimpi 11, tapi kan nggak mungkin langsung mimpi 20. Nah, mesti ngobrol dulu. Nah, bagaimana mereka itu bisa selesai betul sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Ngen-ngennya itu dihentikan loh. Mimpinya itu ibarat makan sudah
Nah, memang tidak mudah ya, menghentikan keinginan itu tidak mudah. Beda kalau makan itu jelas ya. Kasarannya kita makan udang sekilo apa ya betah. Kan ya panas mungkin, panas atau bagaimana, tapi kan mungkin belum tentu tubuh menerima. Tapi kalau pikiran kan penginan itu, wah ini pengen ini, pengen ini, pengen ini, banyak sekali. Pengen laptop belum jadi udah ganti beat. Jadi istilahnya ketika kita ingin benar-benar bergerak maju itu ya memang pertama harus benar-benar menyelesaikan istilahnya problem-problem yang ada di sekitar kita ya, jangan malah mencoba menghindari itu gitu ya Pak. Betul, sebetulnya umpama kadang itu orang tidak mau berhadapan ya, padahal ya tidak apa-apa, asal loh bukan kriminal, bukan melanggar hukum ya. Sebatas komunikasi saja kadang-kadang nggak mau. Yo minta maaf, ini tuh aturannya begini, ada SOP-nya. Enggak, maunya diganti. Ya, itu terus. Nah, kalau menurut Bapak, kalau misalkan ya seseorang atau mungkin saya sendiri misalkan ketika berhadapan dengan problem yang semacam itu, sering-sering lebih memilih menghindari daripada menghadapi, termasuk menyelesaikan problem itu, masalah itu, kira-kira apa sih dampaknya atau baik untuk jangka panjang atau jangka pendeknya gitu Pak? Sing jelas mereka akan menjadi lebih pinter kalau dia mau menghadapi masalah itu dan mereka mau berusaha untuk menyelesaikannya. Mesti dia akan tambah pinter, dan ini juga banyak kaitannya ya. Kalau perusahaan yang diikuti dalam proses tumbuh bisa menjadi lebih besar, dan ada lagi sing duwe ora uri itu mereka akan melesat. Jadi ya kalau misalkan dia atau seseorang itu lebih memilih yang menghindari itu ya akan malah yang sebaliknya gitu ya Pak. Ya, mereka akan semakin tersisih. Mesti kalau perusahaan baru tumbuh akan menghadirkan orang baru terus yang terus mengikuti perkembangan. Dan tidak selalu orang baru itu cocok gitu ya Pak. Wah, itu betul banget. Kita itu kalau mau cocok terus itu sulit. Wong dalam rumah tangga yang sudah kita cintai aja begitu menikah muncul aslinya. Apalagi mitra, teman, ayo biasa gesekan. Harus dipahami bahwa ini bukan gesekan pribadi. Tapi memang kadang-kadang butuh orang yang mau ngedongke. Iki orang ini gitu loh. Iki ngidak sikilku gitu loh. Wong aku sudah sibuk kok kamu malah tengok-tengok udut. Itu seperti itu. Aku udah pontang maning kok kamu. Nah, mungkin dia nggak tahu kalau dia dijelaskan pada tempat yang berbeda, pada gini loh Mas, waktu itu aku harus sudah sibuk banget nyari bahan, nyari ini kok kamu malah santai. Nah, aku ketuamu ya. Harus kadang-kadang itu harus dijelaskan. Sekali lagi belum tentu mereka itu berniat jahat. Tetapi karena mereka itu tidak paham, tidak ngerti, belum terbiasa, tidak ada yang ngajari sehingga mereka melakukan hal yang seperti itu. Kalau tahu, loh Mas, nek kowe koyong ini resikonya seperti ini, saya pikir mereka tidak berbuat seperti itu. Karena waktunya kan cuma sebentar mereka untuk mengikuti aturan dalam pekerjaan itu kan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah itu dia mau terserah sakarpe dewe loh. Cuman di saat bekerja kan cuman sebentar. Tapi ya sebenarnya kunci utamanya ya, ayo jangan langsung menghindar begitu saja, tapi coba kita perlahan masuk menghadapi masalah itu gitu ya Pak. Ya, kalau lebih bagus lagi walaupun ini tidak mudah, diajak ngobrol setelah tidak saat itu dijelaskan, Mas begini loh. Ya memang mereka belum tentu bisa menerima karena memang sinyalnya beda. Jangan terus semua disamakan dengan kita. Kita kan udah lama, sudah sering dinasihati, sudah posisinya juga beda. Mereka niatnya itu berbeda. Mungkin seperti orang berpuasa. Kalau Mas Uus mungkin wis kulino, sahur air putih aja udah cukup. Yang lainnya kan belum kulino, ya harus udangnya dihabiskan. Karena misalkan dalam konteks dunia bisnis dan pekerjaan itu ya ketika misalkan kita selalu mencari yang cocok tanpa mencoba beriktikat untuk membentuk, ya bakal sangat membuang waktu dan energi sekali gitu. Betul, karena biasanya mereka yang sering tidak cocok itu mereka
tidak mencari orangnya, mereka tinggal make. Nah, itu kan sudah ada yang petugas lain yang menghadirkan orang, nggak cocok. Gampang, tapi coba mereka juga nyari orangnya, pasti mereka akan lebih longgar hatinya. Karena apa? Oh iya, golek uang ki angel ya. Nah, nyari karyawan itu tidak mudah. Kok aku harus minta yang sesuai dengan aku. Nah, itu tidak mudah. Tapi kalau orangnya dihadirkan, sudah ada manajemen, istilahnya manajemen personalia yang menghadirkan, mereka menolaknya itu akan lebih cepat. Dan terus kira-kira misalkan seperti itu, kira-kira apa sih Pak yang perlu dipersiapkan, yang perlu menjadi syarat supaya kita bisa berhasil untuk menjadi pribadi yang tidak sekedar selalu menghindari masalah, tapi ya berani menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Sebetulnya kita harus kita sadarkan ya, kalau pagi mungkin perlu aku siap menghadapi masalah. Nah, itu memang penting sekali ya, karena kita sering lupa ya, kan sering aku mau sebatut omong ya. Nah, itu mungkin harus sering diutarakan lagi. Aku siap menghadapi masalah, aku siap berbeda, tapi aku tidak marah dan aku akan membentuk bukan mengganti. Jadi benar-benar harus sering-sering, istilahnya bahasa kerennya self talk gitu ya Pak. Ya. Berbicara positif pada diri sendiri untuk mensugesti diri sendiri, sehingga menumbuhkan mental untuk bersikap yang lebih positif gitu ya. Betul banget. Gitu. Betul. Mas sudah tahu teorinya. Jadi kita harus dalam diri kita itu ya, kita selalu sadar bahwa ini orang banyak mesti tidak sama dengan keinginan kita, tidak sama dengan apa yang kita mau. Hal yang biasa saja, dan kita sadarkan bahwa ini pas bekerja. Kalau tidak pas bekerja ya kalau perlu ditegur, halo bro, kok baik, karena nggak ada kaitannya. Kalau pas saat kerja ya harus kita tata, kita ingatkan, kita bacakan SOP-nya, ini begini loh, ini begini. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan sebenarnya diri kita sendiri nih Pak. Betul banget. Menyiapkan mental, menyiapkan kesiapan dan niat istilahnya itu. Betul banget, Mas Uus gini. Betul, jadi selalu ditanamkan dalam diri kita bahwa kita akan selalu menjadi yang terbaik, selalu dalam posisi sadar, selalu kita untuk bisa mengingatkan temannya, selalu untuk menjadi contoh, dan selalu menerima masukan. Dan yang paling penting lagi, aku minta di checklist. Kurangku apa, salahku apa. Itu terus, jangan merasa bahwa itu disalahkan. Tidak, itu adalah dalam rangka menjadikan kita lebih hebat, dan kalau bahasa agama, kiri kanan ikut menjadi lebih baik. Jadi istilahnya ketika kita memang sudah memiliki iktikat untuk bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, itu ya nanti akan tumbuh sendiri bahwa jangan-jangan masalahnya itu ada dalam diriku sendiri gitu Pak. Betul. Jadi kalau orangnya sudah hebat sekali, kadang-kadang maaf loh ini, mungkin tidak benar ya. Kadang-kadang kita ketemu orangnya saja sudah selesai kok, belum sampai ngomong loh. Oh, karena mungkin mereka sudah hebat sekali ya. Oh, udah langsung paham. Langsung paham. Ya, mungkin itu. Semua orang pernah menemui ya. Ada pada suatu hari itu orang sering menyalahkan sebuah amalan ya. Tapi begitu mereka sampai Mekah, ternyata ada orang yang sudah sepuh, alim sekali, teduh sekali, dia bacaannya kok sama. Langsung dia pulang nggak bisa ngomong. Ternyata. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang yang hebat betul itu, dia belum ngomong aja kita sudah udah nyampe dulu di sini dan Nah, terus berarti kira-kira misalkan kita sudah memiliki niatan untuk seperti itu menghadapi masalah, tidak selalu menghindari masalah, kira-kira tantangan dan hambatan apa yang bakal dihadapi gitu? Nah, tantangan dan hambatannya ya selalu akan berbenturan dengan kiri kanan. Di saat kita tidak mengikuti arus, ini kan kita bikin arus, selalu akan berbenturan terus dan kita tidak tidur. Itu sudah pasti, dan kita akan dibenci oleh kiri kanan. Dalam jangka pendek, kiri kanan itu tidak bisa menerima dengan pemikiran kita, karena mereka tidak
ya tidak sefrekuensi ya, tapi nek bahasa kerennya ora tekan. Nah, mereka mesti akan tidak suka dengan kita karena kita membuat budaya yang berbeda, tantangan yang berbeda, arus yang berbeda. Itu sudah pasti. Tapi mereka nanti kalau kita betah lama, mereka akan, oh maksudnya seperti ini. Jadi benar-benar ya tantangannya itu ya orang-orang sekitar kita mungkin akan memberati kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan baik di masa depannya gitu Pak. Pasti. Berarti begitu kita membuat arus atau kita berbuat yang sangat baik, pasti orang dekat kita itu belum tentu siap menerima. Dan itu permasalahan kita yang pertama itu orang dekat kita, setelah itu agak jauh. Dan mungkin menurut Pak Dewan, misalkan untuk menjadi motivasi tambahan gitu, ketika kita udah siap menghadapi masalah dan mencoba berjuang untuk menyelesaikannya, kira-kira selain masalah itu selesai, apa ada benefit lain gitu Pak, ketika kita selalu bermindset seperti itu daripada kita menghindari masalah, takut mengambil risiko dan lain-lain. Oh, kalau kamu mau menghadapi masalah terus dan selesai, pasti kamu akan bahagia. Karena apa? Di saat kamu sendiri ternyata kamu sudah banyak melakukan banyak hal. Kan dalam kehidupan itu kan kita bahagia itu kalau ada memori, wah saya sudah mendaki sampai sana, kita sudah melakukan tantangan yang sampai di sana, kamu akan bahagia. Karena istilahnya ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu kan setidaknya itu menjadi prestasi tersendiri gitu, pencapaian tersendiri. Tabungan di hati kita. Yang itu membanggakan kalau kita ingat-ingat, kita kenang gitu. Betul, itu kita pasti akan senang sebetulnya kalau kita menyadari bahwa kita sudah sering menghadapi masalah itu, nanti di saat kita ada program baru, ada orang baru, kita itu bisa tertawa. Koyong ini ora iso. Oke, mungkin terakhir Pak Dewan, pesan-pesan untuk teman-teman luar sana terkait ini. Hadapi masalah dan siap menerima tantangan. Benar atau salah itu bukan yang penting. Yang penting adalah hadapi. Hadapi, karena kita belum tahu berhasil atau tidak, tapi yang jelas ketika kita tidak menghadapi, maka kita tidak akan pernah berhasil gitu Pak. Dan sejarah tidak pernah akan dicatat untuk tukang kritik, tetapi sejarah akan mencatat mereka yang berani menghadapi sebuah masalah. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Jadi jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti kita bisa diskusikan bersama atau bahkan bisa kita bikinkan konten tersendiri gitu. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.